9 tahun dengan menambahkan kuota beasiswa kepada siswa-siswa sekolah. Pada masa Presiden Megawati, Soekarno Putri menghasilkan UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Salah satunya muatan adalah kewajiban negara menyediakan 20% dari APBN dan APBD untuk membangun dunia pendidikan. Reformasi birokrasi dan BUMN. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah yang berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Dalam pidato pada awal pemerintahan Presiden B.J. Habibie, ada 3 hal yang menjadi fokus Kabinet Pembangunan. 3 hal tersebut adalah reformasi politik, reformasi hukum, dan reformasi ekonomi. Beberapa contoh informasi birokrasi yang ada di Indonesia setelah masa Orde Baru antara lain berikut. Sudah. A. Penerimaan ASN yang terbuka. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat DPR pada tahun 2011 membahas rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ASN yang menjadi harapan baru dalam realisasi agenda reformasi birokrasi, khususnya di bidang sumber daya manusia. Undang-undang tersebut 2 tahun kemudian disahkan pada sidang pleno DPR. B. Reformasi lembaga negara. Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid terjadi reformasi lembaga pemerintahan. Departemen Penerangan dan Departemen Sosial merupakan lembaga yang dibubarkan pada masa Presiden Abdurrahman Wahid. Selama masa Orde Baru, Departemen Penerangan terlalu mengunggung hak berbicara media massa. Padahal kebebasan berbicara merupakan salah satu harapan masyarakat Indonesia pasca reformasi politik tahun 1998. 4. Informasi ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Berikut beberapa realisasi informasi ekonomi dalam pembangunan infrastruktur. A. Pembangunan infrastruktur transportasi hingga pembatasan. Pada masa reformasi, pembangunan infrastruktur transportasi yang mencoba hingga daerah perbatasan menjadi isi penting dari pembangunan nasional. Infrastruktur jalan menjadi masih bergerak untuk pengembangan ekonomi, baik kota maupun desa yang terpencil. B. Pembangunan infrastruktur teknologi dan sosial. Sejak pemerintahan Presiden B.J. Habibie, pembangunan infrastruktur terkait teknologi sudah mulai mendapatkan perhatian. Di antaranya adalah pengembangan industri di dirgantaraan serta pendidikan yayasan-yayasan sumber daya manusia berbasis IPLEK yang memfasilitasi penelitian dan pembangunan teknologi. C. Gempa, tsunami, dan likuifaksi di Palu. Pada tanggal 28 September 2018 di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah terjadi gempa tektonik berkekuatan 7,4 skala Richter. 10 menit setelah gempa, gelombang air laut naik ke daratan hingga mencapai ketinggian 6 meter dengan kecepatan yang tinggi. Setelah itu, tanah di Palu mengalami likuifaksi atau pencairan tanah yang mengakibatkan ribuan rumah dan manusia terkubur.